Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mahasiswa yang mengikuti mata kuliah statistika. Pada hari ini kita akan membahas materi analisis varian atau ANOVA. Pada pertemuan yang lalu, dua pertemuan yang lalu, kita membahas tentang materi sampel kecil satu arah dan sampel besar dua arah. Yang kita bahas di situ adalah kita menggunakan uji Z apabila sampelnya sampel besar dan uji T apabila sampelnya sampel kecil. Arti sampel besar dan sampel kecil di sini adalah dikatakan sampel besar apabila datanya lebih dari 30. Sedangkan untuk sampel kecil apabila datanya kurang dari 30. Artinya kita menggunakan Z itu datanya lebih dari 30, T kurang dari 20. Nah, sekarang kita lanjutkan ke ANOVA, analisis varian, di mana analisis varian kita menggunakan, ini adalah tabelnya, nanti kita menggunakan tabel distribusi F, di mana di dalam perbandingan dua varian populasi, uji perbedaannya menggunakan varian dua populasi dilakukan dengan uji F. Ada beberapa karakteristik uji F. Yang pertama, distribusi F merupakan distribusi probabilitas kontinus. Yang kedua, kurva distribusi F menceng ke arah positif sehingga nilainya tidak pernah negatif dengan nilai paling kecil sama dengan 0. Yang ketiga, karakteristiknya adalah kurva distribusi F bersifat asimptotik. Yang keempat, bentuk daripada distribusi F di sini adalah family of distribution, tergantung dari dua parameter, yaitu dengan derajat degree of freedom atau derajat bebas dari numerator dan denominator. Ini cirinya. Nah, ini lihat kurvanya. Ini kurva daripada distribusi F. Kita lanjutkan. Hipotesis 0 dan alternatifnya uji perbedaan varian. Jadi sama ya. Untuk menentukan langkah-langkah uji hipotesis sama kayak kemarin. Yang pertama, kita akan merumuskan H0 dan H alternatif, di mana uji hipotesis 0 di sini sigma 1 pangkat 2 sama dengan sigma 2 pangkat 2, dan H alternatifnya adalah sigma 1 pangkat 2 tidak sama dengan sigma 2 pangkat 2. Di sini adalah sigma adalah lambang dari standar deviasi ya, atau varian ya, lambangnya. Sedangkan untuk uji statistik dalam hal ini adalah kita uji statistik F
adalah rumusnya F S1 pangkat 2 dibagi S2 pangkat 2. S di sini biasanya ini adalah standar deviasi ya. Dan rata-rata ini kita ambil contoh sekarang ya. Rata-rata penjualan sepeda motor per bulan di dealer A maupun di dealer B. Dealer dari A, B, ini dari bulan Maret sampai dengan Oktober. Dealer A, katakan ya, Maret 77, April 83, Mei 83, Juni 32, Juli 84, Agustus 48, September 60, Oktober 103. Untuk dealer B ada Maret 100, April 80, Mei 50, Juni 59, Juli 70, Agustus 66, September 72, Oktober 71. Nah, rata-rata penjualan sepeda motor sama per bulannya di dealer A dan di dealer B. Manajer dealer A mengklaim bahwa penjualannya relatif stabil dibandingkan dengan dealer A. Dengan data penjualan kedua dealer tersebut, apakah pernyataan manajer B benar dengan tingkat signifikansinya alfa 1%? Nah, ini signifikannya atau taraf nyatanya 1%. Nah, sekarang hipotesis nol dan alternatifnya. Ini menjadi H0 sigma A pangkat 2 lebih kecil atau sama dengan sigma B pangkat 2. Sedangkan H alternatifnya adalah sigma A pangkat 2 lebih besar daripada sigma B pangkat 2. Nah, nilai F kritisnya. Nilai F kritisnya di sini adalah alfa sama dengan 1% pada tingkat degree of freedom atau derajat bebasnya, numeratornya 7. 7 ini dari mana? 8 dikurang 1. Dan denominator adalah 7 kurung tutup 8 dikurang 1 sebesar 6,993. Ini nilai kritis F ya. Nilai kritis F atau nilai tabel F adalah 6,993. Nilai F hitungnya kita lihat, kita cari F hitungnya. F hitungnya di sini adalah X bar A sama dengan sigma XA per N, di mana sigma XA adalah 570, N-nya ada 7, menjadi hasilnya 71,25. Untuk standar depresiasi adalah SA sama dengan akar sigma XA min X bar A kurung tutup pangkat 2 dikurang N min 1 menjadi akar 3687,5 dibagi 6 sama dengan 22,9514. Ini rata-rata A. Sekarang rata-rata B atau X bar B sama dengan sigma XB per N 574 dibagi 7, 71,75. Dengan standar deviasinya SB sama dengan akar sigma kurung buka XB min X bar B kurung tutup pangkat 2 dibagi N min 1 sama dengan akar
13,5 dibagi 6 menjadi hasilnya standar deviasinya adalah 13,6983. Jadi kita lihat di sini untuk kita lihat ya di dalam F kritis ya, di dalam F kritis berapa hasilnya? 6,993. Sekarang kita lihat F hitungnya. F hitungnya menjadi kurung buka 22,9518 kurung tutup kuadrat dibagi kurung buka 12,6983 kurung tutup pangkat 2 menjadi 529,7857 dibagi 187,6429 menjadi 2,8074. Kalau kita bandingkan F hitung sebesar 2,8074 lebih kecil dibanding dengan F tabel atau F kritis, di mana F kritisnya di sini adalah 6,993. Dari hasil perhitungan ini kita dapat menyimpulkan bahwa F hitung sebesar 2,807 lebih kecil dibanding nilai F kritis 6,993, sehingga hipotesis gagal menolak H0. Karena kita gagal menolak H0 berarti artinya apa? Artinya kesimpulannya adalah sampel belum cukup bukti bahwa variasi penjualan dealer B lebih stabil dari variasi dealer A. Ini hasilnya. Sekali lagi, F hitung lebih besar dibanding dengan F kritis. Kalau F hitung lebih kecil dibanding dengan F kritis, maka kita gagal menolak H0. Kita lanjutkan. Sekarang uji perbedaan varian dengan Excel. Nah, dengan Excel kita lihat dealer A dan B ya. Dari A dari 77 sampai dengan 103, B dari 100 sampai dengan 71 dengan T atau F test to sample varian, di mana rata-ratanya jelas ya. Untuk dealer B 71,25, dulu dealer A 71,75, variannya 5,26,7867,143, sedangkan varian dari dealer A adalah 187,6428,571 dengan observasinya 8 dan derajat bebasnya 7 sama, dan F-nya menjadi 2,80738485. Dan kita lihat dalam P quantile dan P kritisnya adalah, ini jelas, ini adalah kritisnya adalah 6,9928. Nah, kita lanjutkan sekarang. Sekarang kita uji ANOVA, Analysis of Varian. Di dalam uji ANOVA digunakan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata 3 atau lebih populasi. Ada 2 uji ANOVA, Analysis of Varian di sini adalah, yang pertama adalah yaitu uji ANOVA satu arah, one way classification. Ada uji ANOVA 2 arah, two way classification. Ada asumsi uji ANOVA. Asumsi uji ANOVA adalah
populasi yang diteliti mempunyai distribusi normal. Yang kedua, sampel independen dan dipilih secara random. Populasi yang mana sampel akan kita ambil mempunyai varian yang sama. Nah, sekarang kita yang lanjutkan uji ANOVA satu arah. Di dalam uji ANOVA satu arah adalah digunakan untuk menganalisis apakah terjadi perbedaan rata-rata yang disebabkan oleh satu faktor saja, atau ada juga perbedaan rata-rata populasi, yaitu variasi total atau total variation yang terdiri dari pertama, variasi disebabkan perbedaan antar grup atau variasi perlakuan atau treatment variation. Yang kedua, variasi disebabkan perbedaan di dalam grup. Di dalam grup di sini adalah atau kesalahan eksperimen atau experimental error atau variasi acak random variation. Di dalam uji ANOVA satu arah di sini jelas. Maka sekarang kita lanjutkan ke carinya. Ini ada total sum of square atau TSS sama dengan SST ditambah SSE. Maksudnya apa? SST di sini adalah sum of square treatment dan SSE adalah sum of square error. Atau rumusnya kita lihat di sini, TSS sama dengan sigma K J sama dengan 1, sigma NJ I sama dengan 1 dikali kurung buka XIJ min X bar G turun tutup kuadrat. XIJ di sini adalah observasi ke I di dalam grup J. Sedangkan X bar G adalah rata-rata seluruh observasi. Sedangkan K adalah jumlah grup dan N adalah jumlah observasi. Di mana kita lihat di sini ada varian kita lihat di sini ada SST. SST adalah sum of square treatment sama dengan sigma K J sama dengan 1 dikali NJ dikali X bar Z dikurang X bar G kurung tutup pangkat 2, di mana X bar Z sama dengan rata-rata observasi grup J. Sedangkan ada X bar G adalah sigma K J sama dengan 1 sama sigma NJ I sama dengan 1 dikali XIJ. Sedangkan SSE sum of square error sama dengan sigma K I sama dengan Z dan sigma NJ I sama dengan 1 dikali kurung buka XIJ min X bar J kurung tutup pangkat 2. Ini tentang bagaimana kita mencari rumusnya derajat bebas. Sekarang kita lanjutkan TSE, TSS, SST dan SSE dibagi dengan degree of freedom yang disebut dengan mean square atau MS. Atau rumusnya adalah TMS sama dengan MST plus MSE.
Di sini TMS sekali lagi adalah total mean square. Sedangkan MST adalah mean square treatment. Dan MSE adalah mean square error. Ini singkatan-singkatannya sama saja. Sehingga kalau kita di dalam tabel ANOVA satu arah, kita lihat ada kolom pertama ada sumber variasi, ada treatment error atau random totalnya. Dan di dalam sum of square ada SS sama dengan nih SST, SSE dan TSE. TSS, di mana derajat bebasnya adalah degree of freedom-nya atau DF adalah SST, rumusnya adalah K-1. SSE adalah N-K, sedangkan TSS adalah N-1. Arti lambang dari K, ya, arti lambang dari K di sini adalah jumlah variabel. N adalah jumlah data. Jadi K adalah jumlah variabel. Katakan variabel bebasnya ada 4 atau 5 dan seterusnya. Jadi 4 kurang 1. N berapa datanya? Dan kolom yang keempat adalah mean square. Mean atau disingkat dengan MS, di mana MST sama dengan SST dibagi K-1, itu yang SST, hasil daripada SST mean square. Untuk SSE menjadi MSE sama dengan SSE dibagi N min K. Hasil daripada perhitungannya adalah F. F artinya di sini adalah MST dibagi MSE. Itu hasilnya. Tapi nanti dihitung sama namanya dengan F hitung. Langkah dalam uji ANOVA satu arah. Pertama adalah hipotesisnya. Kita susun H0 dan H1. H0 adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan dan seterusnya sama dengan mu K. Dan hal alternatif atau HA atau bisa H1 adalah mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, tidak sama dengan dan seterusnya tidak sama dengan mu K. Langkah yang kedua adalah kita mencari F. F di sini adalah F hitung ya. M is D sama dengan MSE atau dan selanjutnya kita uji statistik F. Untuk menguji statistik F, kita mengikuti distribusi F dengan DF, degree of freedom, untuk numerator sebesar kurung buka N1 kurung tutup sama dengan K-1. K sekali lagi adalah jumlah variabel ya. Dan DF, degree of freedom atau derajat bebas, untuk denominator kurung buka N2 kurung tutup sama dengan N min K. Di mana jika F hitung lebih besar daripada F kritis, maka menolak H0. Jika F hitung lebih kecil daripada F kritis, maka gagal, menolak H0. Ini ketentuannya di dalam kita menentukan keputusan. Kita lanjutkan tentang latihan kita. Misalnya, lembaga riset pemasaran di Yogyakarta ingin mengetahui
apakah lokasi menentukan volume penjualan dengan mengambil kasus restoran Cepat Saji Yogyakarta Chicken yang berlokasi di Malioboro, Jalan Solo, dan Jalan Magelang. Ada 3. Ada Free Chicken di sini atau Jogja Chicken, ada 3. Ada yang terletak di Jalan Malioboro, ada yang di Jalan Solo, dan ada yang di Jalan Magelang. Semuanya ada di kota Yogyakarta, di mana dengan tingkat signifikannya 5%, apakah bisa disimpulkan bahwa terdapat perbedaan rata-rata penjualan Yogyakarta Chicken di ketiga lokasi tersebut? Nah, ini datanya dari Senin sampai Minggu. Jalan Malioboro, Jalan Solo, dan Jalan Magelang, ya kan tidak sama. Lebih biasanya ini lebih besar di Jalan Malioboro, kedua di Jalan Solo, ketiga di Jalan Magelang. Dari data tersebut kita susun hipotesisnya. Hipotesisnya adalah H0 sama dengan μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3. Dan H alternatifnya atau H1-nya adalah μ1 tidak sama dengan μ2 tidak sama dengan μ3. Kita diharapkan untuk menghitung tingkat signifikannya atau taraf nyatanya alfanya 5%. Uji statistiknya kita menggunakan uji statistik F. Adalah yang keempat, kita membuat keputusan dan nilai kritis pada alfa sama dengan 5% dengan degree of freedom-nya, numeratornya adalah K-1 sama dengan K min atau 3 dikurang 1 sama dengan 2. K-nya dari mana? K-nya itu dari variannya ya. Ada di Jalan Malioboro, Solo, dan Magelang. Karena rumusnya adalah K-1 berarti 3 dikurang 1 sama dengan 2. Dan degree of freedom denominator N-K adalah 21 dikurang 3 sama dengan 18 sebesar 3,55. 21 ini dari mana? Dari 240 sampai dengan 280, atau setiap lokasi ada 7 ya. Jalan Malioboro 7, Jalan Solo 7, Jalan Magelang 7. Jadi 7 kali 3 21. Nah, dari angka 21 di sini kan 20 N min K, N-nya 21, K-nya 3 sama dengan 18. Dari 21 strip 3 18 menjadi F kritisnya adalah 3,55. Nah, dari 3,55 ini kita lihat dalam tabel ANOVA-nya dalam satu arah. Ada sumber variasi di treatmentnya adalah SS-nya adalah 56367,2657 dengan derajat bebasnya 2, MS-nya adalah sama dengan MST sama dengan 56364,2857 dibagi 2 menjadi 28182,1829. Dan errornya adalah 11,2385,71,18 dengan derajat bebasnya adalah 18 dengan MS-nya adalah MSE-nya adalah 112,385,781
7143 dibagi 18 menjadi 26243,6508, di mana derajat bebasnya adalah 20 dan SS-nya adalah 168750. Menjadi F-nya ya di sini dibagi 18, F-nya berapa? F-nya otomatis 28182,1429 dibagi 6243,6508 menjadi 4,537. Dari hasil 4,5137 lebih besar dibandingkan dengan 3,55 yang tadi F kritisnya, sehingga menolak H0 karena F hitung lebih besar daripada F tabel atau F kritis. F hitungnya 4,5137 lebih besar daripada F kritis 3,55, sehingga kita menolak H0. Kalau kita menolak H0 berarti kita menerima H alternatif. Kesimpulannya, dari data tersebut, maka rata-rata penjualan ketiga restoran cepat saji yang ada di Yogyakarta Chicken tersebut memang berbeda. Ini kurvanya. Daerah penolakan H0 atau gagal menolak H0 uji ANOVA satu arah dengan tingkat signifikannya 5% atau derajat bebasnya 3 dan 18. Yang ke kanan ini menolak H0, yang ke kiri ini menolak atau gagal menolak atau menerima ya. Jadi hal ini adalah terima H0. Gagal menolak H0 artinya terima H0. Ini satu arah. Sekarang kita lanjutkan untuk ANOVA satu arah dengan program komputer. Masih satu arah, model seperti ini. Ya, hasilnya sama. Hasilnya sama, kita perhatikan. Saya tidak jelaskan secara rinci karena hasilnya sama. Tinggal Anda menghitung dengan komputer menggunakan program Excel ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan dua arah. Uji ANOVA dua arah. Di dalam analisis ANOVA dua arah, ini kita menguji rata-rata perbedaan dari dua perlakuan atau treatment yang berbeda. Yang pertama, menguji apakah ada perbedaan rata-rata karena treatment efek. Kedua, menguji apakah ada perbedaan rata-rata karena blocking efek. Pada kasus penjualan di Jogja Chicken tadi yang kita bahas pada ANOVA satu arah, bahwa ada treatment variasi. Treatment variasi di sini adalah perbedaan jumlah karena lokasi atau kolom. Yang kedua, blocking treatment kita adalah perbedaan penjualan karena hari atau baris. Jadi kolom adalah lokasi, baris adalah hari, di mana variasi di dalam ANOVA dua arah menjadi rumusnya adalah TSSS sama dengan SST plus SSB plus SSE. Ini rumusnya, rumus TSS. Rumus TSS di sini adalah sigma KJ sama dengan 1 dan sigma BI sama dengan 1 dikali kurung buka XIJ min X bar G kurung tutup kuadrat.
XIJ atau observasi ke I grup J. Dan X bar G adalah rata-rata seluruh observasi. K dan B adalah jumlah grup dan blok. SST sigma K J sama dengan 1 dikali B dikali kurung buka X bar J dikurang X bar G kurung tutup kuadrat. SSB adalah sigma B J sama dengan 1 K kurung buka X bar J min X bar G kurung tutup kuadrat. Sehingga SSE di sini adalah sigma K J sama dengan 1 sigma B I sama dengan 1 dikali sigma XIJ min X bar J dikurang X bar I plus X bar G kurung tutup kuadrat. Ini rumus-rumusnya. TSS, SST, SSB, dan SSE. Sekarang kita lanjutkan ke di mana TSS, SST, SSB, dan SSE dibagi degree of freedom menjadi TMS, MST, MSB, dan MSE. Dengan DF atau degree of freedom atau derajat bebas untuk TSS, SST, SSB, dan SSE masing-masing N-1, K-1, B-1, K-1 dikali kurung buka B-1 kurung tutup. Ada dua uji di dalam ANOVA dua arah. Yang pertama ada uji apakah ada perbedaan rata-rata di dalam treatment efek. Di dalam uji ini, hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya menjadi H0 mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan dan seterusnya sama dengan mu k. Sedangkan mu1 atau H1 atau H alternatif adalah mu1 tidak sama dengan mu2, tidak sama dengan mu3, tidak sama dengan dan seterusnya mu dan seterusnya mu k. Dan F hitungnya adalah atau dalam F hitung treatment efek sama dengan MST dibagi MSE. Dengan DF untuk numerator MST sebesar kurung buka N1 sama dengan K dikurang 1 dan derajat bebasnya untuk denominator MSE sebesar kurung buka N2 sama dengan K-1 kurung tutup dikali kurung buka B-1. Sehingga jika F hitungnya lebih besar daripada F kritis, maka menolak H0. Dan sebaliknya, gagal menolak H0. Sekarang yang nomor 2. Apakah ada perbedaan rata-rata di dalam blocking effect? Di dalam blocking effect di sini hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya dengan rumusan hipotesisnya H0 ya sama sebenarnya mu1 sama dengan
mu 2 sama dengan mu 3 sama dengan, dan seterusnya sama dengan mu B. Untuk nomor 2 ada uji apakah ada perbedaan rata-rata di dalam blocking effect. Kita rumuskan dalam rumusan hipotesis. Pertama adalah hipotesis 0 dan hipotesis alternatifnya, di mana H0 sama dengan mu 1 sama dengan mu 2 sama dengan mu 3 sama dengan, dan seterusnya mu B. Dan H1 atau H alternatif, di mana H alternatif di sini adalah mu 1 tidak sama dengan mu 2, tidak sama dengan mu 3, tidak sama dan seterusnya dengan mu B. Dan yang kedua, F hitung dengan treatment efek. Rumusnya adalah MSB dibagi MSE. Yang ketiga, DF derajat bebasnya. Untuk numerator MSB sebesar kurung buka N1 kurung tutup sama dengan B min 1, dan derajat bebasnya DF untuk denominator MSE sebesar kurung buka N2 kurung tutup sama dengan kurung buka K min 1 kurung tutup dikali B min 1 kurung tutup. Yang keempat, jika F hitungnya lebih besar daripada F kritis, maka menolak H0, dan sebaliknya gagal menolak H0. Itu adalah hasil daripada pencariannya. Dan kita lihat di dalam tabelnya. Tabel ANOVA 2 arah, ya sama di dalam sumber variasinya ada treatment, ada block, ada error, ada total. Di dalam sum of square di sini atau SS ada SST, SSB, SSE, TSS, dan ada degree of freedom-nya, di mana SST rumusnya adalah K-1, SSB B-1, SSE adalah kurung buka K-1 kurung buka B-1 menjadi N-1 TSS-nya, dan min square-nya adalah MST sama dengan SST dibagi K-1. Ini K-1-nya ya. Sedangkan B-1 adalah MSB sama dengan MSB dibagi B-1. Maka MSE sama dengan SSE dibagi K-1 dikali kurung buka B-1. Sehingga F hitung yang menjadi MST dibagi MSE dan MSB dibagi MSE. Maka kita kembali ke contoh penjualan burger di restoran cepat saji di Yogya Chicken. Apakah juga ada perbedaan rata-rata penjualan per harinya? Kita lihat, uji apakah ada perbedaan rata-rata karena lokasi atau treatment effect, di mana rumusan hipotesis adalah H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, dan H alternatifnya adalah mu1 tidak sama dengan mu2 tidak sama dengan mu3. Dengan uji apakah ada perbedaan rata-rata karena hari atau blocking effect, kita lihat rumusannya adalah H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4 sama dengan mu5 sama dengan mu6 dan sama dengan mu7. Dan untuk alternatifnya H1 atau HA, mu1 tidak sama dengan mu2
tidak sama dengan mu 3, tidak sama dengan mu 4, tidak sama dengan mu 5, dan tidak sama dengan mu 6, dan tidak sama dengan mu 7. Sehingga tingkat signifikannya adalah alfa 5%. Dengan tingkat signifikannya 5%, maka ada uji statistiknya, uji statistika F. Nah, uji statistika F-nya menjadi tadi untuk membuat keputusannya, nilai F kritis treatment atau efek pada alfa sama dengan 5%, dengan derajat bebasnya N1 sama dengan 3-1 sama dengan 2, dan N2 sama dengan 3-1 dikali 7-1 sama dengan 12 adalah 389. 3,89. Dengan nilai F kritisnya, efek pada alfa 5%, dengan derajat bebasnya N1 sama dengan 7 dikurang 1 sama dengan 6, dan DF N2 sama dengan 3 dikurang 1 dikali 7-1 sama dengan 12 adalah 3,00. Maka di sini terlihat bahwa harinya dari hari Senin sampai dengan Minggu, dan rata-ratanya adalah SSB-nya menjadi SSC-nya di sini 3 dikali 188,33 dikurang 245 dikuadratkan pangkat 2 dan seterusnya. Cari, lihat, perhatikan hasilnya demikian, sehingga SSE sama dengan TSS dikurang SST dikurang SSB menjadi 168.750 dikurang 56.364,2857 dikurang 93.933,33 sama dengan 187.52,38. Dengan F hitung atau treatment effect adalah MST dibagi MSI menjadi 28.182,1429 dibagi 1562,6984 menjadi 18,0343. Dengan F hitung blok efek MSB dibagi MSE kurung tutup menjadi 15.605,5556 dibagi 1562,6948 menjadi 9,9863. Pada treatment efek, F hitung lebih besar daripada F kritis sehingga menolak H0. Pada blok efek, F hitung lebih besar dari F kritis sehingga menolak H0. Sehingga kesimpulannya terjadi perbedaan rata-rata penjualan burger ke 3 lokasi dan juga perharinya. Ini dari perhitungan ANOPA bab 12 tentang kita mempelajari ANOPA. Kemarin kita uji satu sampel satu arah dan uji sampel 2 arah. Yang kemarin kita menguji ada uji Z dan uji T. Uji Z apabila sampelnya sampel besar, dan uji T apabila sampelnya kecil. Sedangkan uji F di sini adalah sebenarnya uji secara simultan, secara bersama-sama dengan treatment. Dengan alat ujinya adalah uji F dan alat pembandingnya adalah tabel F. Ini saja perkuliahan kita melalui YouTube atau online. Terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan
YouTube atau online berikutnya. Sekian, makasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.